Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim wa azim majid ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang doa suruh diri Ya, jadi cakep, jadi kelihatan. Hadirin jamaah sekalian, terlebih khusus para asatidz, wabil khusus Habibana Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar Islam Makamullah di kulli hayat. Amin. Akhirnya Ustaz Mustafa Munir, Ustaz Hamzah Hasan, Ustaz Ahmad Salam, Ustaz Ahmad Munir, Ustaz Ahmad Sayyid, Ustaz Hasan Bujati, dan juga wabil khusus wa khusus bidikri kepada Al-Muharram akhirnya Ustaz Ahmad Fauzi serta keluarga yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita diundang malam hari ini untuk membacakan nanti terkait pekerjaan kita sehari-hari dengan izin Allah semuanya. Ada orang nggak kenal ratib, ya? Orang mau berangkat haji undang, selamatkan saya mau pergi haji. Acaranya pembukaan, baca Quran, ceramah, doa. Ratibnya yang inti dari baca. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dari dulu udah dikenalin sama guru kita. Itu ratib yang kagak dibaca, buat jagain diri sendiri, buat jagain keluarga, buat jagain jamaah, buat jagain kampung, buat jagain majelis. Itu alhamdulillah dengan izin Allah sudah jadi wiridan kita. Walaupun mungkin ya masih banyak bacaan-bacaan yang mesti kita lurus. Karena ratib itu punya aturan baca. Jadi ada ratibul haddad, ada ratibul atas, ratibul terus ada. Itu ratibul haddad, cara bacanya biasanya kata sahih ratib la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dua kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dua kali la ilaha illallah sekali nafas. Kali 25 jadi 50. Sementara ratibul atas la ilaha illallahnya 4 kali sekali nafas. Jadi biar paham ini. Anda betul aja baca la ilaha illallah gitu. Ya, ada aturan-aturan. Kenapa? Dibuat aturan begitu oleh Sahih Ratib, ya. Di sini. Itu dibuat aturan begitu, ya. Kalau aturan-aturan dalam zikir itu ibarat kita punya ATM ada PIN. Ahlan, ya salam, marhaban. Saya pengen Fauzi. Oh, masya Allah. Jadi kayak gitu kan, ibarat ATM pakai apa? Pakai PIN. La ilaha illallahnya juga mesti 25 kali buat 50, jangan lebih, jangan kurang. Emang itu dosis itu dari Sahih Ratib. Kita dikasih amalan oleh Rasulullah, habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dosis. Jangan lebih dosis. Orang minum obat kelebihan dosis ya, nggak overdosis. Jadi itu sekilas ya, bacaan ratib ya, yang di kampung kita alhamdulillah dengan izin Allah guru-guru
Sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah kita juga masih terus membaca. Semoga jadi berkah kamu kita. Ada jamaah sekalian, satu hal yang mesti diyakini oleh setiap orang yang jatuh kepadanya undangan untuk berhaji atau umrah itu adalah bahwa ketika itu dia sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini? Kenapa? Sebab haji itu enggak melulu urusan duit. Haji itu enggak melulu urusan duit. Asal kata punya duit juga berangkat belum tentu. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, depositonya di mana-mana, hartanya berlimpah, sampai aja menyebut dia nggak pernah pergi ke Baitullah, nggak pernah lihat Ka'bah. Tapi berapa banyak orang yang nggak punya apa-apa, hidupnya sederhana, rumah juga ngontrak, tapi dengan izin Allah dia bisa sampai ke Mekah buat haji, buat umrah. Itu tadi tuh, karena haji itu bukan melulu urusan duit. Tapi apa? Haji itu merupakan panggilan resmi, undangan resmi dari Allah Subhanahu wa taala yang punya tempat. Jadi sekali lagi, orang yang dapat undangan berhaji atau umrah bisa sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, dia saat itu yakinin sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita dulu ada Kiai Khatib Ismail di Kumpul. Mungkin ada yang pernah dengar namanya. Ini teman galang burungnya guru Mujib, guru Jawa, Buya Sebenarnya. Dan cucunya ada yang nikah di Pondok Bambu nih, Sagirpan, kesesan di situ. Pantesan sering datang kemari, yang nggak tahu nih bikin pos 2 di situ. Ini Kiai Khatib Ismail saban tahun bawa jamaah haji dari Jakarta. Di satu tahun nih dia bawa jamaah, belum sampai duduk, belum sampai masuk ke kamar, bawain koper, bawa bawaan semuanya itu belum ada masuk. Dulu kan zaman 70-80-an masih zaman Syekh, ya, belum zaman hotel kayak sekarang. Jadi kalau dulu ditanya tinggal di Syekh mana, Syekh siapa? Sekarang tinggal di hotel mana? Udah keren dah. Belum sampai masuk kamar, belum ngerapiin barang, tahu-tahu keluar seorang perempuan tua dari dalam tempat penginapannya yang bakal dia tidur di situ. Orang Mekah yang punya maktab, yang punya hotel, katakan gitu. Dia bilang, tuan-tuan, karena dia biasa menerima tamu dari Jakarta, bahasa Indonesia lancar ya. Tuan-tuan, ada nggak di antara tuan-tuan yang bisa bikinin badan haji? Kaget nih Kiai Khatib Ismail. Biasanya ya yang nanyain badal haji itu ya orang luar Mekah, orang Jakarta nanyain, ada yang bisa bikin badal haji nih? Orang Jakarta, orang Indonesia nih. Pantes. Ini orang Mekah nanyain, ada nggak yang bisa bikin badal haji? Nah, ini ada Kiai Khatib Ismail. Nyonya, emang siapa yang mau dibikinin badal haji? Jawaban tuh perempuan, dia bilang, suami saya, Tuan Syekh, dari mulai balik sampai meninggal belum pernah bikin haji. Padahal kalau dia buka pintu kamarnya, buka jendelanya tuh Ka'bah kelihatan. Yang namanya Syekh waktu ya peleseriannya pakai ke Eropa. Dia pergi tuh ke Paris, ya, ke Roma, dia pergi. Hampir semua kota di Eropa, diajak semua keluarganya, pembantu-pembantu dibawa. Tapi untuk berhaji, berumrah,
Jangankan kedua belah kaki, sebelah kakinya dia nggak sanggup buat injekin di Masjidil Haram buat tawaf kita. Kenapa tuh? Karena haji adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak dapat undangan. Inilah yang menjadi kebingungan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk aku. Habis bangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, ya Ibrahim, adzin fil nasi fil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wahai Ibrahim, panggil semua manusia, panggil semua orang. Nanti mereka akan datang kepadamu. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan. Mereka datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Min fajjin 'amik. Nabi Allah Ibrahim bingung. Dia bicara kepada Allah, ya Allah, Mekah begini luasnya, dunia begini lebarnya, mana mungkin suara saya sampai? Apa jawaban Allah? Ya Ibrahim, minkan nida wa minnal balad. Tugasmu cuma manggil doang. Nanti urusanku yang akan menyampaikan mereka semua. Yang nyampaikan orang buat haji, buat umroh siapa? Allah. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan orang. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim panggil dia tuh, naik ke Jabal Abi Qubais. Sekarang Jabal Abi Qubais sudah jadi istana raja di Masjidil Haram. Dulu tahun 70-an 80-an orang-orang tua kita ya kalau pergi haji suka datangin ke Jabal Abi Qubais. Dia putar-putar ke sorbannya. Woi, orang Bangkalan Jati, orang Berpangku. Panggilin harus manggil. Ambil kesunahan Nabi Ibrahim. Hah? Nah, emang begitu. Tapi di tafsir As-Sawi disebut itu. Siapa yang ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim jawabannya satu kali, dia akan sampai ke Mekah sekarang. Yang menjawabnya 2 kali, nyampe ke Mekah 2 kali. Yang jawabnya 3 kali dan seterusnya, nyampe ke Mekah 3 kali dan seterusnya. Ustaz Fauzi udah 5 kali nih jawab. Umrah udah 4 kali, hadis sekali. Semoga Allah jadikan kita semua nih ya waktu dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim ya, roh kita jawab walaupun cuma sekali. Jadi bisa sampai ya. Tafsir Sawi ada keterangan ini. Nah, tandanya haji itu makanya kan macam-macam ya. Istilah dulu tuh kalau orang pergi haji ada haji abidin ya, haji atas biaya dinas, ada haji Abu Bakar, haji atas budi baik Golkar, haji investasi, haji operasi, ada haji Mansur, haji halaman digusur, dan macam-macam. Haji backpacker ada juga. Tandanya haji itu undangan Allah. Lihat jamuannya. Apa jamuannya? Air Zam-Zam. Allah nggak kasih makanan-makanan yang itu, makanan yang di Mekah tuh. Ya. Emang Mekah bisa produksi apa sih? Itu korma sekarang pada jadi permen tuh. Emang yang bikin siapa? Orang Mekah. Bukan. Nah itu kenapa mesti air? Sebab air itu sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Sekarang nggak usah bingung dah. Kita nih orang Jakarta datang ke Mekah bawa nasi uduk. Orang Padang dia bawa tuh nasi kapaunya. Orang Sunda bawa nasi liwetnya. Orang Papua dia bawa tuh papedanya. Itu misalnya. Semuanya bawa makanan. Kagak dikasih air. Kira-kira bakal nikmat atau bakal azab tuh? Azab. Jadi tandanya haji itu undangan Allah, diantaranya jamuannya air Zam-Zam yang dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Saya pernah dengar cerita tentang Zam-Zam itu. Dulu tahun 70 berapa tuh yang Ka'bah kebanjiran. 74 apa sebelumnya? Yang cerita begini, keponakannya Kabulok, mantan Kabulok, Rustam Arifin, Kabulok zaman Pak Harto.
saya dengan izin Allah dapat jadwal khutbah Jumat di kantor dia nih, samping terminal Blok M. Jadi kalau dapat jadwal di situ orang pada berebut. Kenapa? Dikasih duit layan, dikasih voucher Pizza Hut lah. Dia kan ketua apa yang punya Pizza Hut Indonesia dia, keponakan Ibu Senari. Dikasih voucher satu vouchernya 10.000. Dikasih kita 6 sampai 7 voucher. Ya. Jadi duit lain, voucher lain. Nah, dia cerita. Waktu saya berhaji tahun 70-an itu, Mekah pernah banjir. Waktu dia banjir, kan yang namanya sumur ada di bawah. Jadi Mekah, ini Ka'bah, gitu. Di deretannya Hajar Aswad, kalau nggak salah, gitu. Dulu kita masih bisa masuk ke bawah, turun ke bawah. Ada sumur Zam-Zam di situ. Waktu itu orang kebingungan, kalau banjir begini, kita bisa minum Zam-Zam atau enggak? Ya orang tawafnya pakai berenang, tawaf pakai berenang. Akhirnya tuh selesai tawaf nih, keponakannya Ustaz Arif tuh, dia lihat sumur Zam-Zam banyak yang berhubungan. Orang pada ngapain? Dia datang. Waktu dia datang, dia lihat satu keajaiban. Itu sumur Zam-Zam, airnya bikin kisaran yang sangat deras, yang sangat kencang, naik ke atas. Jadi nggak nyampur sama air banjir tuh, nggak nyampur. Jadi orang yang tadinya pada limbah, tinggal nyerap kan nggak pakai tangan gitu, dia minum Zam-Zam. Itu di antara keajaibannya apa air Zam-Zam. Akhirnya satu ketika pemerintah Saudi dia kalau pakai nyerek lagi, ya kesian ya mak, nantinya lama. Kita pakai mesin, datangin mesin dari Jepang. Ya. Waktu didatangin ke mesin, berisik di mesin. Ke Zam-Zam ngambek, nggak pakai mana? Pesan lagi mesin yang kedua. Ini suaranya nggak kedengeran dia. Suara Isuzu sudah antar, nyaris tak dengar gitu. Ya. Didatangin mesin yang kedua, suaranya nggak berisik, naik ke Zam-Zam. Dengan kata lain dia pengen ngomong, "Lu berisikin gua dah, gua bakal ngambek, nggak bakal mau naik." Tapi nggak diberisikin, dia naik. Begitulah sifat air. Kalau kita datang, kita ngomong di depan air nih, teriak-teriak, ngucapin sesuatu yang nggak baik, nggak bagus, itu molekul air jadi turun. Ini penelitian Profesor Jepang, saya lupa namanya. Tapi kalau misalnya dibacain kalimat-kalimat thayyibah, bacain Quran, bacain doa, bacain ratib, maka molekul airnya akan membentuk sesuatu yang indah. Dan dia akan memberikan energi yang positif. Kalau diminum jadi positif. Makanya kan dulu ya orang tua kita ngajarin, ada yang sakit minta air kiai kan gitu, minta air ke guru, bukan tanpa sebab. Jadi mesti kita pahami tuh air, makanan, begitu juga. Makanya kalau ngidam maulid jangan teriak-teriak, diam-diam aja. Nah, hati-hati. Gitu. Teriakan kita itu, ucapan kita itu berpengaruh kepada makanan, kepada minuman. Nah, begitulah Zam-Zam. Nah, hadirin jamaah sekalian, saya akan memanjangkan pembicaraan saya ini dengan zaman yang sudah semakin maju. Kemudian apakah keberkahan Mekah menjadi berkurang? Dulu yang namanya makanan tuh cuma roti, ya, ini itu segala macam, ya produksi apa namanya Mekah. Sekarang kita lihat Kentucky masuk, McD masuk, makanan burger masuk dan lain sebagainya masuk semua. Pasar dulu yang kita kenal cuma pasar Seng depan. Sekarang pusat perbelanjaan ada Bintau, ada pusat grosirnya tuh, ya. Ada grosir formal macam-macam.
tahun 70 80 belum masuk parabola. Di Mekah masih diharamkan. Sekarang parabola kita bisa temui di mana aja. Tinggal cari channelnya, mau channel apa. Nah sekarang apakah dengan begitu keberkahan Mekah berkurang? Enggak. Ila yaumil qiyamah, berkah di Mekah enggak bakal berkurang. Apa buktinya? Kita baru sampai di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholat kita itu bandingannya sama dengan 100.000 rakaat kita sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat di Masjidil Haram bandingannya 100.000 sholat di Masjid Al-Aqsa. Sholat di Madinah, Masjid Nabawi, sekali sholat bandingannya 10.000. Sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina, sekali sholat bandingannya 1.000. Berkah nggak kurang. Makanya ada orang pulang haji nggak sebanyak. Banyak kan katanya pahalanya. Apalagi kata Rasulullah, maradu yaumin fi Makkah bi ibadati sittina sana. Sakitnya satu hari di Mekah bandingannya sama dengan ibadah 60 tahun. Rasulullah yang bilang itu sakitnya sehari. Itu gimana sehatnya, gimana ibadahnya. Cuman jangan dengar hadis begini bilang, ya nanti gue sakit dah soalnya gitu juga. Mumpung ada di sana, justru ibadah setiap hari dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Ada kemudian Nabi bilang, man waqafa di Arafah, siapa yang wukuf di Arafah, dia udah zikir, dia udah sholat, dia berdoa, kemudian ada keraguan dalam hatinya nih, doa saya diterima apa enggak ya Allah. Lagi wukuf tanggal 9 Zulhijjah dia wukuf. Apa kata Nabi? Faqad asa az-zanna billah. Sungguh dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzonnya aja dosa. Gimana doanya mau diterima? Lebih. Jadi udah ada di Mekah, hadir di Mekah, udah wukuf di Mekah, di Arafah, ya. Kita berdoa, udah lepasin aja doa kita, yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keberkahan Mekah yang enggak bakal berkurang. Ila yaumil qiyamah bakal ada terus. Nah, makanya kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang akan berhaji itu ya, minimal ya ada 2 hal ya, waktu yang harus dia imbangin juga. Ya, yang pertama ya, ongkos ibadah hajinya pisahin, jangan sampai ada yang haram-haram, ada yang syubhat-syubhat masuk situ. Ya. Kalau posisi ya insya Allah udah bersih dah. 250 juta kali 2 ini dapat haji, bayangin aja. Dapat apa? Dapat Innova. Dapat Innova. Ini apa namanya? Benturan ini. Senia 2 katanya. Senia. Pisahin. Ya, jangan sampai nyampur ya, dengan barang yang haram. Yang kedua, ilmu manasik hajinya. Kali ini kalau udah ada ilmu manasik hajinya, kita mau jalan sendiri juga nggak pakai rombongan, ketinggalan rombongan juga jadi aja udah. Saya baru ngomong sama Ustaz Fauzi, bisa bilang cari tuh ya kitab manasik hajinya Habib Usman bin Yahya. Itu kitab manasik haji yang luar biasa lengkap. Habib Usman ambil dari kitab ini dan jadiin satu. Begitu lengkapnya. Itu kitab manasik haji dan itu kitab yang pertama kali ditulis oleh Habib Usman bin Yahya. Mufti Habib Usman punya karangan 111-an lebih ya. Tapi yang pertama kali ditulis itu kitab manasik haji dan umrah Habib Usman bin Yahya. Dulu sudah dijual di At-Tahiriyah. Sekarang udah berapa? Saya punya kitab banyak, saya kasih orang. Malah nggak punya saya. Ya dulu kita belajar manasik haji sama guru Jawa 2 tahun, 2 kali balik, 2 kali khatam. Gitu. Kitab manasik haji Habib Usman 2 kali khatam. Tahun pertama nggak jadi berangkat, belajar lagi. Gitu. Manasik haji, sampai 2 kali khatam. Jadi penting. Ya sekarang sudah banyak sumber ya di Google udah banyak ya cuma jangan salah nyari aja gitu ya. Saya kira ini benar-benar ada manfaatnya ya, semoga Ustaz Fauzi
Fauzi beserta istri yang akan berangkat haji besok. Ya, hari Selasa pagi ya. Selasa pagi kita kumpul lagi di sini nih. Ya, biar kita lepas dah Ustaz Fauzi. Ya, biar kayak orang dulu ngelepas haji gitu, berangkat haji nggak berangkat begitu aja. Ya. Biar siar ya. Dibacain dulu gitu kan ya. Asan. Gitu. Asan. Asan jadi Ustaz Fauzi besok nih. Rodokan. Nah, kita doakan semoga perjalanannya bersama istri dan rombongannya jamaah yang diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi pulang selamat, urusan-urusan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama urusan ibadah-ibadahnya semuanya. Dan insyaallah mendapatkan haji yang mabrur. Baik saja selalu jazaa bagi Allah jannah. Ala dunia al-fatihah. Saya mohon maaf, saya langsung jalan ya. Jadi